Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Widya Rahmawati, salah satu dosen dalam program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh video pembelajaran adalah mata kuliah Isu-isu aktual pendidikan pada program studi PGMI Unusia. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS yang disampaikan melalui metode DAI atau Delivery Interaction and Assessment dalam pembelajaran di kelas, baik secara luring atau tatap muka dan secara asinkronus melalui Zoom meeting. Deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah isu-isu aktual pendidikan membahas berbagai permasalahan, tantangan, dan inovasi dalam dunia pendidikan, khususnya pada pendidikan dasar, baik di tingkat nasional maupun global. Tentunya akan banyak membahas isu-isu aktual pendidikan dasar melalui pendekatan analitis dan kritis. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dinamika kebijakan pendidikan, menganalisis dampaknya, serta mengembangkan solusi inovatif yang dapat diterapkan dalam konteks pendidikan di Indonesia. CPL program studi PGMI pada mata kuliah ini yang pertama adalah mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni yang berorientasi pada teknologi informasi. Yang kedua adalah mampu menguasai integrasi teknologi, pedagogi, muatan keilmuan, dan atau keahlian, serta komunikasi dalam pembelajaran matematika, IPAS, PJOK, seni budaya, pendidikan Pancasila, dan bahasa Indonesia pada jenjang madrasah ibtidaiyah. Ada kompetensi pada mata kuliah ini atau CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan mengidentifikasi isu-isu aktual dalam pendidikan. Mahasiswa mampu menganalisis dampak kebijakan pendidikan terhadap sistem pembelajaran. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengkaji perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu mengembangkan solusi inovatif terhadap permasalahan pendidikan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengkomunikasikan pemikiran kritis terkait isu-isu aktual pendidikan secara akademik. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah isu-isu aktual pendidikan, yang pertama pengantar perkuliahan, yang kedua kesenjangan akses pendidikan, yang ketiga kurikulum merdeka dan transformasi pendidikan, yang keempat literasi dan numerasi, yang kelima kesejahteraan guru dan status guru honorer, yang keenam digitalisasi pendidikan dan AI dalam pembelajaran, yang ketujuh pendidikan karakter dan moderasi beragama, kedelapan tiga dosa besar pendidikan yaitu perundungan, kekerasan seksual dan intoleransi, yang ke-9 memahami implementasi homeschooling, yang ke-10 inklusi pendidikan dan pendidikan berbasis diferensiasi, yang ke-11 kebijakan pendidikan dan peran pemerintah, yang ke-12 isu kesehatan mental di sekolah, dan yang ke-13 pendidikan berkelanjutan dan isu lingkungan dalam kurikulum, serta yang terakhir
Analisis pendidikan berbasis teknologi di era revolusi industri 4.0. Adapun referensi yang digunakan pada mata kuliah isu-isu aktual pendidikan, yang pertama adalah buku ajar yang saya susun sendiri berjudul Kajian Isu-isu Pendidikan Kontemporer yang diterbitkan oleh Penerbit Wawasan Ilmu dan dapat diakses oleh mahasiswa pendidikan secara umum. Kemudian beberapa jurnal pendukung yang merupakan hasil dari saya berkaitan dengan implementasi pendidikan inklusi pada beberapa jenjang diterbitkan pada jurnal Mosaik Islam Nusantara dan jurnal kependidikan. Kemudian referensi yang lain diantaranya buku Teaching in the Digital Age Guidance for Design Teaching and Learning. Kemudian ada desain kurikulum pembelajaran abad 21 karya Fauzan dan Arifin. Kemudian pendidikan inklusi dalam mendidik anak berkebutuhan khusus karya Irda Murni, dan masih banyak referensi yang lain. Kemudian pada mata kuliah ini sistem penilaian yang diterapkan yakni kehadiran sebesar 10%, tugas sebesar 15%, keaktifan sebesar 15%, dan UTS serta UAS masing-masing 30%. Metode dalam perkuliahan mata kuliah isu-isu aktual pendidikan diantaranya adalah discovery learning, presentasi, case study, dan problem based learning. Berikut adalah video pembelajaran luring mata kuliah isu-isu aktual pendidikan program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi ya di perkuliahan isu-isu aktual pendidikan. Hari ini kita akan membahas apa? Ada yang tahu? Oke, materi kita akan membahas tentang homeschooling di Indonesia. Baik, sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dipersilakan. Amin. Di sini CPNK pada sesi kali ini adalah mahasiswa mampu mengembangkan solusi inovatif terhadap permasalahan pendidikan. Kemudian di sub pembahasan homeschooling, sub CPNK pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep, model, dan regulasi homeschooling di Indonesia. Yang kedua, mahasiswa mampu mengevaluasi kelebihan dan kekurangan homeschooling sebagai alternatif pendidikan formal. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita ke homeschooling, tentunya kita butuh remind ya pertemuan kita sebelumnya. Kira-kira membahas apa? Ada yang ingat? Oke, kita membahas tentang tiga bersama. Apa saja? Ada yang mau menjelaskan sedikit? Silakan. Mungkin dari yang laki-laki, Mas Samsul. 3 dosa besar pendidikan itu apa saja? Ada bullying, intoleransi. Kemudian, bagaimana solusi yang bisa dilakukan oleh pendidik atau tenaga pendidikan untuk mencegah 3 dosa besar pendidikan? Bagaimana? Misalnya dengan memberikan edukasi tentang efek dari bullying atau kekerasan seksual, kemudian memasang poster-poster untuk memperkuat toleransi ya di tengah keberagaman yang ada di sekolahan misalnya. Kemudian apa saja yang kira-kira kita bisa lakukan untuk korban bullying?
atau korban kekerasan seksual. Misalnya, Dukungan psikologis. oke, dukungan psikologis, ada lagi? Menciptakan lingkungan sekolah yang aman. Menciptakan lingkungan sekolah yang aman. Apalagi? Memberikan sanksi tegas. Oke, memberikan sanksi tegas. Tentunya karena di dalam lembaga pendidikan formal pasti ada aturan ya, atau ada reward and punishment ya terhadap apa yang sudah dilakukan. Oke, terima kasih. Cukup untuk remind materi sebelumnya. Jadi teman-teman, sebelum kita ke pembahasan lebih mendalam, pernahkah mendengar tentang homeschooling? Oke. Definisinya, homeschooling adalah bentuk pelayanan pendidikan berbasis keluarga. Namanya juga di rumah, ya. Kemudian lingkungan rumah, di mana orang tua itu menjadi penanggung jawab utama aktivitas dalam proses pembelajaran anak. Kemudian dasar hukumnya ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 27. Kemudian Permendikbud Nomor 129 Tahun 2014 tentang sekolah rumah, yang mana dapat kita simpulkan apa sih itu homeschooling. Homeschooling merupakan bagian dari pendidikan informal dan diakui sama dengan pendidikan formal, ya, dan non formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional. Jadi belajarnya itu di rumah, tapi nanti dapat ijazah yang setara dengan belajar di sekolah umum. Itu ya simpelnya. Kemudian ada 3 jenis homeschooling. Yang pertama ada homeschooling tunggal, yang mana dilakukan oleh keluarga secara mandiri. Itu melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM, biasanya ada di desa gitu. Kemudian homeschooling majemuk dilakukan bersama oleh beberapa keluarga. Ini gabungan ya. Di sini ada contohnya, ada komunitas rumah belajar Semipolar Bandung, komunitas homeschooling Alam Raya di Depok, kemudian homeschooling Muslim Indonesia. Kemudian ada homeschooling komunitas yang dilakukan oleh komunitas penyelenggara homeschooling. Kalau yang tadi majemuk itu gabungan beberapa keluarga, kalau ini sudah gabungan beberapa komunitas lebih luas. Contohnya ada homeschooling Kak Seto, kemudian sekolah rumah pintar dan Primagama homeschooling, serta yang terakhir ada Cikal homeschooling. Ada 2 faktor yang saya contohkan menjadi faktor internal dan eksternal mengapa orang tua memilih homeschooling. Yang pertama, faktor internal adalah kondisi anak. Kemudian yang kedua adalah fleksibel waktu dan kurikulumnya. Kondisi anak terkait dengan bagaimana orang tua memahami bahwa anaknya itu punya karakteristik belajar yang seperti apa. Kemudian waktu yang fleksibel karena berlangsung di rumah, bisa dikondisikan jam masuk, kemudian berapa jam pertemuan dan sebagainya. Kemudian ada faktor eksternal yaitu ketidakpuasan terhadap pendidikan formal. Karena mungkin banyak sekali berita-berita miring misalnya ya tentang pendidikan dan sebagainya. Kemudian ada pertimbangan nilai, agama dan filosofi tertentu yang dianggap oleh orang tuanya. Maka itu menjadi salah satu beberapa alasan, beberapa faktor mengapa orang tua memilih homeschooling. Kemudian kurikulum dan pilihan tadi ya setara dengan pendidikan formal atau informal lainnya sesuai dengan setelah melakukan ujian dan sebagainya ya. Nah di sini kurikulum yang digunakan dapat mengacu pada kurikulum nasional atau internasional atau rancangan kurikulum sendiri oleh orang tua berdasarkan kebutuhan masing-masing anaknya. Kemudian penilaiannya bersifat mandiri, namun untuk mendapatkan pengakuan formal, anak harus mengikuti ujian kesetaraan seperti paket. Misalnya paket A untuk SD, B untuk SMP, C untuk SMA dan sebagainya, gitu ya.
Kemudian selanjutnya kelebihan homeschooling yang pertama, fleksibilitas tinggi dalam waktu, metode, dan materi ajar atau materi belajarnya. Kemudian pembelajaran personal sesuai dengan kebutuhan, minat, bakat, gaya belajar dari peserta didiknya. Kemudian kedekatan emosional yang paling mudahnya karena satu orang guru menghadapi satu siswa ya, otomatis kedekatan emosional antara anak, orang tua, guru itu makin meningkat dan mudah untuk dijalin gitu ya. Kemudian lingkungan belajar yang aman atau bebas dari bullying, kekerasan, dan tekanan sosial tadi ya. Mungkin ini menjadi salah satu alternatif untuk mengantisipasi dari adanya salah satu 3 besar dosa pendidikan ya. Kemudian tantangan homeschooling di sini adalah kapasitas orang tua sebagai pendidik itu belum tentu memadai secara pedagogis. Ya, karena mungkin latar belakang atau background pendidikan orang tua tidak semua memahami aspek pedagogis dalam pendidikan. Kemudian kurangnya interaksi sosial dengan teman, otomatis karena sekolahnya di rumah gitu ya, mungkin mengurangi waktu untuk bersosialisasi dengan teman sebaya. Biaya yang lebih tinggi ya, karena tergantung pada teman ajar, tutor, dan program dari komunitas yang dipilih gitu. Kemudian keterbatasan akses terhadap fasilitas belajar seperti laboratorium, olahraga, atau fasilitas yang untuk menunjang kesenian. Kalau di sekolahan mungkin sudah disediakan ya, tapi mungkin ini bisa disediakan melalui misalnya sewa alat-alat kesenian atau sewa alat-alat laboratorium sederhana ya yang dibutuhkan oleh anak gitu. Kemudian di sini ada prospek dan rekomendasi homeschooling pada tingkat pendidikan dasar akan terus berkembang khususnya di era digital dan pasca pandemi ya, di mana banyak keluarga mulai melihat alternatif pendidikan secara homeschooling karena mungkin juga terkait dengan tingginya kasus-kasus intoleransi dan bullying ya terjadi di lingkungan sekolah. Nah, rekomendasinya adalah pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pendampingan terhadap homeschooling yang ada di Indonesia. Kemudian perlu ada pelatihan bagi orang tua tentang pedagogi anak usia dini dan anak usia sekolah dasar. Kemudian pengakuan jenjang komunitas untuk menunjang aspek sosial dan pembelajaran lintas disiplin. Itu merupakan beberapa rekomendasi ya untuk menunjang kelangsungan homeschooling di Indonesia. Oke, untuk memperdalam, saya sudah menyediakan 5 artikel. Nanti teman-teman silakan 5 kelompok ini bisa membaca artikel ilmiah. Tugasnya adalah menyampaikan garis besar isi artikel, tentunya artikel yang berkaitan dengan homeschooling. Silakan saya sediakan barcode untuk mengakses artikel, silakan bisa di-scan. Kemudian silakan saya beri waktu beberapa menit ya untuk membaca dan menarik kesimpulan garis besar isi artikel dalam masing-masing kelompok. Oke, baik, sudah cukup ya untuk membaca artikel yang sudah saya bagikan. Silakan dari kelompok 2 menyampaikan hasil dari membaca apa sih yang menjadi isi dari artikel tentang homeschooling yang tadi dibaca.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan analisis garis besar dari isi artikel kedua yang berjudul tentang pengelolaan pembelajaran di homeschooling Primagama Makassar. Yang pertama yaitu mengenai identitas artikel yang berjudul pengelolaan pembelajaran di homeschooling Primagama Makassar. Kemudian yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama mengenai perencanaan pembelajaran, yaitu melibatkan sekolah dan guru dalam menyusun tujuan pembelajaran. Yang kedua, digunakan metode aktif seperti flat trip, study tour, dan welcoming class. Kemudian yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran, di mana terdapat yang pertama fleksibel dan berbasis psikologi anak. Yang kedua, proses belajar disesuaikan dengan kesiapan dan gaya belajar anak. Ada yang ketiga, yaitu ada pembelajaran di luar kelas yang menunjang keterampilan. Kemudian yang ketiga, dari hasil dan pembahasan adalah mengenai evaluasi pembelajaran. Yang pertama, melibatkan guru dan kepala sekolah. Yang kedua, evaluasi mencakup aspek siswa, guru, proses, hingga hambatan. Dan yang ketiga, yaitu hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan berkelanjutan. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa pengelolaan pembelajaran di homeschooling Primagama Makassar dilakukan dengan yang pertama dengan cara perencanaan matang dan kolaboratif. Yang kedua, pelaksanaan yang menekankan kenyamanan dan kebutuhan peserta didik. Dan yang ketiga, yaitu evaluasi menyeluruh untuk peningkatan mutu pembelajaran. Itu dari kami, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ini membahas jurnal kelima, yaitu tentang homeschooling di era digital, peran teknologi dalam tumbuh pendidikan berwarna. Isi artikelnya itu yang pertama ada teknologi sebagai sumber dan alat pembelajaran. Teknologi memperkaya sumber belajar, video edukatif, aplikasi pembelajaran, atau bukan akademik ruang guru. Yang kedua, meningkatkan efisiensi orang tua sebagai fasilitator belajar. Yang ketiga, memungkinkan pembelajaran personal, interaktif, dan fleksibel. Yang keempat, tantangan ketergantungan pada teknologi dan resiko kurangnya interaksi sosial. Selanjutnya B, platform digital dalam manajemen homeschooling. Platform seperti Google Classroom, model kelas Dojo digunakan untuk menyusun kurikulum, mengelola tugas dan penilaian, serta memantau perkembangan siswa. Tantangannya yaitu akses terbatas di daerah terpencil dan potensinya tuh sangat sedikit atau all screen time. Yang ketiga yaitu tantangan homeschooling berbasis teknologi. Yang pertama, aksesibilitas tidak merata atau perangkat dan internet. Yang kedua, kurangnya kemampuan orang tua dalam menggunakan teknologi. Yang ketiga, keamanan data pribadi siswa. Yang keempat, kurangnya interaksi sosial secara langsung. Yang terakhir, dampak sosial dan emosional teknologi. Teknologi dapat membantu mengurangi isolasi sosial atau melalui komunitas daring. Perlu kombinasi antara interaksi virtual dan tatap muka. Orang tua juga harus menyediakan waktu untuk kegiatan fisik dan sosial. Yang terakhir, keseimbangan antara pembelajaran daring dan kegiatan luar rumah penting untuk perkembangan sosial Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi bahwa alternatif homeschooling tidak tidak seberbeda itu dengan pendidikan formal. Tentunya peran orang tua menjadi aspek yang sangat penting ya, baik itu sekolah formal maupun homeschooling, di mana orang tua bisa melihat perkembangan belajar siswa, baik itu yang penguasaan secara pengetahuan maupun secara praktik. Baik, terima kasih pada teman-teman kelompok yang sudah memberikan presentasinya secara singkat.
Masuk pada sesi terakhir teman-teman, di kesimpulan bahwa masing-masing jenis homeschooling ya atau lembaga dan komunitas yang mendukung homeschooling tentunya menawarkan fleksibilitas yang tinggi dan pembelajaran yang lebih personal. Namun, memiliki tantangan seperti keterbatasan interaksi sosial dan kebutuhan pedagogis orang tua. Jadi, homeschooling ini meskipun alternatif yang setara dengan formal, tetapi memang pada aspek interaksi sosial yang dilakukan oleh peserta didik dengan teman sebaya atau peserta didik dengan lingkungan di sekitarnya itu memang kurang. Kemudian background pendidikan orang tua itu mempengaruhi penguasaan pedagogis pemahaman terhadap pelaksanaan pendidikan di homeschooling. Kemudian homeschooling menjadi alternatif pendidikan yang prospektif, terutama di era digital dan pasca pandemi ini ya. Jadi tentunya juga ketika regulasi, kemudian pelatihan pedagogis orang tua, dan juga penguatan komunitas itu dilakukan secara masif. Tentunya juga tadi kita tidak bisa mengelakkan adanya perkembangan teknologi ya saat ini. Mungkin itu juga harus diintegrasikan ke dalam pelaksanaan homeschooling agar lebih memenuhi tantangan zaman ya, terutama juga mungkin pada homeschooling tingkat SMA ya, supaya menyiapkan peserta didik lebih siap untuk menghadapi step pendidikan selanjutnya atau untuk menghadapi dunia kerja. Oke, mungkin itu dari saya. Jangan lupa untuk presensi ya di aplikasi Sianas masing-masing dengan barcode ya, bisa langsung scan barcode. Kemudian jangan lupa untuk mempersiapkan pertemuan selanjutnya untuk materi selanjutnya. Saya berpesan sebagai seorang calon pendidik ya, teman-teman itu tetap harus semangat, kemudian tetap harus meningkatkan wawasan tentang pendidikan dasar tentunya. Itu saja dari saya. Sekian. Sebelum kita menutup sesi perkuliahan, alangkah baiknya kita menutup dengan doa. Silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dipersilakan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas atensi di perkuliahan kita pada pagi hari ini. Saya akhiri, wallahualam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran mata kuliah isu-isu aktual pendidikan dalam program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Semoga menjadi pertimbangan positif dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Akhir kalam. Wassalamualaikum.